setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM. Sobat Bahana, film Tron Ares, sequel dari Tron Legacy yang rilis tahun 2010 ini bakal hadir di layar lebar dengan alur cerita yang lebih menarik dan juga penuh ketegangan. Sobat Bahana, para penggemar waralaba fiksi ilmiah Tron kini bisa nih bersiap-siap ya menyambut film ketiga Tron Ares, sequel film Tron Legacy tahun 2010 ini bakal hadir di layar lebar dengan alur cerita yang lebih menarik lagi dan juga penuh ketegangan. Nah, disutradarai sama Joachim Rinning gitu ya. Film ini menawarkan pengalaman sinematik yang mengesankan dengan Jared Leto. Jared Leto nih Sobat Bahana yang memerankan karakter utamanya Ares gitu. Jadwal tayang film ini Sobat Bahana ditentukan secara internasional nih, termasuk juga di bioskop-bioskop di Indonesia ya. Dan film ini nih Sobat Bahana bakal membawa para penontonnya ke dalam konflik baru yang terjadi antara dunia digital dan kenyataan. Ini sebuah konsep yang berbeda dengan film-film sebelumnya. Nah, dengan dukungan para pemain bintang dari film produksi yang handal Sobat Bahana dan juga tim produksi yang handal gitu ya. Film Tron Ares ini dipastikan akan menjadi salah satu film yang paling dinanti-nantikan nih. Misi berbahaya yang dijalani sama Ares ini sebuah program kecerdasan buatan yang canggih. Ini nih yang bakal menjadi fokus utama dalam cerita dalam film ini ya Sobat Bahana. Pertemuan pertama antara umat manusia dan kecerdasan buatan di dunia digital. Ini diperkirakan bakal memicu diskusi mengenai batasan antara teknologi dan kemanusiaan. Jadi bersiap nih Sobat Bahana untuk menyaksikan petualangan epik di bioskop-bioskop favorit kamu. Sobat Bahana, jawaban mengenai kapan film Tron Ares ini tayang, nah udah bisa nih ditungguin gitu ya. Film fiksi ilmiah ini sangat dinanti-nantikan, jadwalnya rilis secara bersamaan di bioskop-bioskop Amerika Serikat dan di Indonesia di tanggal 10 Oktober nanti gitu. Tanggal ini menandai kembalinya franchise Tron ya selama lebih dari 10 tahun, memberikan harapan baru nih bagi para penggemarnya. Sobat Bahana, untuk meningkatkan pengalaman menonton, Tron Ares ini bakal ditayangkan dalam berbagai format premium nih. Penonton punya opsi ya untuk bisa menyaksikannya dalam real di 3D atau mungkin juga 4DX, ScreenX, Dolby Cinema ataupun IMAX gitu. Jadi beragam pilihan format ini nih Sobat Bahana emang dirancang gitu ya untuk bisa memaksimalkan pengalaman visual dan audio sesuai dengan standar film fiksi ilmiah yang berteknologi tinggi. Sobat Bahana, keputusan untuk merilis film ini dalam berbagai format spesial ini mencerminkan komitmen Disney gitu dalam memberikan pengalaman terbaik bagi para penontonnya. Dengan memanfaatkan teknologi sinema terkini, diharapkan nih setiap detail dari dunia digital dan nyata ini Sobat Bahana ditampilkan dalam film yang bisa tersampaikan dengan sempurna gitu loh ya. Makanya jangan lewatin kesempatan ini, jangan sampai lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari sejarah baru Tron. Sobat Bahana, Tron Ares ini menawarkan alur cerita yang berbeda dibandingkan dengan film-film sebelumnya dalam waralaba ini gitu. Kali ini pusat perhatian itu beralih ke Ares ya, sebuah program kecerdasan buatan atau AI yang sangat maju di dunia digital. Ares ini dihadapkan pada misi penting yang mengharuskannya kembali melintas batas antara grid dan dunia nyata, sebuah kejadian nih yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Tron. Sobat Bahana, misi Ares di dunia nyata ini ternyata menghadapi berbagai rintangan gitu. Kehadirannya menandai interaksi perdana nih ya antara manusia dan entitas AI
dari dimensi digital yang memicu konflik mendalam nih antara teknologi dan kemanusiaan gitu. Film ini secara cerdas akan menggali pertanyaan filosofis mengenai batasan kecerdasan buatan dan pengaruhnya terhadap keberadaan manusia. Sobat Bana, berbeda dengan film Tron sebelumnya yang menampilkan manusia yang terjebak dalam dunia digital, Tron Ares ini mengubah premis itu gitu. Sebagian besar ceritanya akan berlangsung di dunia nyata ya, memberikan sudut pandang yang baru nih Sobat Bana tentang bagaimana sebuah program digital itu bisa beradaptasi dan juga berinteraksi dengan lingkungan fisik gitu. Dan pendekatan ini menjanjikan ketegangan serta drama yang unik dan juga menarik perhatian para penonton tentu saja. Sobat Bana, film Tron Ares ini menghadirkan aktor-aktor terkenal yang bakal menghidupkan karakter-karakter yang rumit gitu. Di posisi utama ada Jared Leto nih Sobat Bana berperan sebagai Ares, kemudian program AI yang menjadi inti dari cerita ini didukung oleh Greta Lee yang berperan sebagai F. Kim dan Evan Peters sebagai Julian Dillinger gitu ya, yang semakin menyempurnakan alur narasinya. Selain itu Sobat Bana, film ini juga menampilkan Jodie Turner-Smith, Hasan Minhaj, juga Arturo Castro dalam peran-peran kunci gitu. Dan menariknya nih Sobat Bana, Gillian Anderson ini akan memerankan Elizabeth Dillinger, sementara Jet Bridges ini kembali berpura-pura sebagai Kevin Flynn gitu ya, karakter ikonik dari film-film Tron sebelumnya yang memberikan nostalgia bagi para penggemar setianya. Sobat Bana, proses produksi film ini nih dimulai pada bulan Januari 2024 di Vancouver dan berhasil diselesaikan di bulan Mei 2024. Nah, aspek musik dalam film ini juga patut dicatat nih Sobat Bana, di mana band rock industrial dipercaya nih untuk menggarap soundtrack film ini gitu. Trent Reznor dan Atticus Ross dari band Inchnights ini ya Sobat Bana ini juga turut berperan sebagai produser eksekutifnya gitu. Film ini menjadi yang pertama nih dalam seri Tron yang mendapatkan rating PG-13, menunjukkan kalau pendekatan ceritanya tuh udah ditujukan untuk para penonton dewasa nih Sobat Bana. Nah, Sobat Bana, yang bisa dihadirkan juga dalam ini ya, film ini Tron Ares yang menjadi film waralaba, serial waralaba yang bakal dinanti-nantikan di tahun 2025 ini nih didukung juga oleh para pemain yang sudah berpengalaman. Ada Jared Leto tadi sebagai Ares, program yang super cerdas. Kemudian Greta Lee, ada juga Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hasan Minhaj, Arturo Castro, Gillian Anderson, Jeff Bridges ya, juga Cameron Monaghan Sobat Bana yang pasti memperkuat jalannya cerita dalam film ini gitu. Oh ya Sobat Bana, film ini mengikuti perjalanan sebuah program canggih bernama Ares yang diperankan Jared Leto, dan program ini dikirim langsung ya ke dunia nyata dengan sebuah misi khusus gitu. Dan dalam sosok Ares ini bukan sekedar program biasa sih, melainkan program kecerdasan canggih. Ini fakta pertama ya, kalau program canggih Ares ini menjelajah dunia nyata gitu. Nah, kisah dalam film ini memang berbeda dari Tron sebelumnya yang menampilkan manusia tuh masuk ke dalam grid, tapi kalau di sini tuh lebih banyak di dunia nyatanya gitu. Nah, yang menjadi catatan juga Sobat Bana, film ini menjadi pertemuan pertama nih antara manusia dengan kecerdasan buatan. Sobat Bana, film ini menandai momen krusial ya, yakni pertemuan pertama
yang antara umat manusia dengan makhluk kecerdasan buatan dari dimensi digital, dan interaksi ini akan memicu berbagai konflik dan pertanyaan filosofis yang mendalam gitu. F. Kim sendiri ya, seorang programmer jenius yang diperankan Greta Lee ini adalah seorang CEO Encom yang secara nggak langsung ini membuka jalan bagi Ares gitu. Dia ini lagi mencari sesuatu yang menjadi kunci Ares untuk bisa berada di dunia nyata. Sobat Bana, fakta yang lain nih, misi berbahaya Ares yang mengancam umat manusia. Misi Ares ke dunia nyata ini bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan sebuah ancaman serius ya. Dan kedatangannya ini menjadi sinyal khusus dan berbahaya hingga bisa mengubah tatanan kehidupan manusia. Sobat Bana, program ini nih memiliki tujuan ambisius untuk menguasai dunia fisik dan menantang keberadaan manusia gitu. Ya, hadirnya karakter AI ini akan membawa konsekuensi tak terduga dalam kehidupan manusia. Sementara Julian Dillinger, cucu antagonis asli Tron, Sobat Bana, ini punya peran penting juga dalam penciptaan AI. Sobat Bana, film ini sekali lagi didukung jajaran pemain yang jajaran pemain bintang gitu, yang udah nggak diragukan lagi kemampuannya gitu ya, yang pasti jadi jaminan kualitasnya gitu. Dan penggemar Tron tidak perlu menunggu terlalu lama nih Sobat Bana, karena film ini dijadwalkan rilis di tanggal 10 Oktober di Amerika Serikat dan juga negara-negara lain termasuk juga Indonesia. Nah, udah banyak kan yang diraspil tentang film ini. Jadi kalaupun ada saran, kritik atau masukan boleh banget, silakan tulis komennya atau bisa hubungi kita juga nih Sobat Bana di 08563 45 45 45.